Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan Ramadan yang dirahmati Allah, memasuki 10 hari terakhir Ramadan, setiap muslim seolah berlomba untuk mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Malam penuh kemuliaan yang hadir pada hari-hari ganjil yang amalannya lebih baik dari 1000 bulan. Nah, apa yang harus kita persiapkan agar biiznillah dengan izin Allah kita mendapatkan kebaikan malam yang mulia ini? Insya Allah hari ini kita akan tolabul ilmi dengan membahas tema menggapai kemuliaan Lailatul Qadar. Bersama gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah baik. Insya Allah hari ini puasa kita lancar, aman Amin, sampai berbuka amin. nanti ya Dan Kiai ya. mendapat Lailatul Qadar tadi. Amin. Nah, tentunya bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, tentunya Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Langsung saja kita bahas Pak Kiai, apa sebenarnya makna Lailatul Qadar? Kalau saya pernah baca, Lailatul Qadar ini adalah malam yang penuh sesak. Ya. Karena semua malaikat Ya, turun ke bumi. ya. Nah, itu bagaimana Itu sebetulnya? memang di antara makna Al-Qadar. Jadi Al-Qadar itu dalam bahasa Arab yang kemudian digerangkaikan dengan malam di dalam Al-Quran itu pengertiannya banyak. Yang pertama, ada ulama yang mengartikan Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh dengan keagungan dan keistimewaan. Karena di malam itu Allah menurunkan qadar, takdir, jalan hidup setiap manusia 1 tahun ke depan. Itu berdasarkan firman Allah, fiha yufraku kullu amrin hakim. Di malam itu semua ketetapan dan ketentuan Allah 1 tahun ke depan itu diturunkan oleh Allah. Jadi saya bulan depan mau apa, 6 bulan ke depan bagaimana, rezekinya kayak apa, senyum hidupnya selebar apa, itu ditentukan dan dibagi malam itu. Sehingga di malam yang seperti itu sangat baik ketika Allah sedang menentukan dan membagikan takdir itu, kita dalam posisi yang sedang beribadah kepada Allah. Itu sama dengan keistimewaan puasa hari Kamis. Itu kan ketika laporan amal ibadah kita disampaikan oleh malaikat, dimasukkan ke dalam catatan, maka kemudian Rasulullah mengatakan, saya ingin sekali ketika amalan saya ini dicatatkan itu setiap minggunya, itu saya dalam keadaan berpuasa. Nah, itu arti Al-Qadar yang pertama. Al-Qadar yang kedua itu artinya kemuliaan. Makanya dalam Al-Quran itu ada orang yang tidak memuliakan Allah, itu disindir dengan menggunakan kata-kata qadar. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Jadi malam itu adalah malam yang penuh kemuliaan. Gimana tidak mulia? Orang yang beribadah malam hari itu disebut mendapatkan khairun min alfi syahrin. Itu kan sesuatu yang tidak mungkin kita dapatkan Mbak Eva ya. Iya. Misalnya gini, ambil logika ya. 1000 tahun itu kalau kita 1000 bulan 1000 itu bulan. akan sama dengan 83 tahun. Siapa orang yang bisa beribadah utuh 83 tahun? Misalnya, kalau kita menerapkan pola hidup sehat nih. Iya. Kata dokter, orang yang sehat itu kalau dalam 1 hari itu tidur 8 jam. Iya. Kalau misalnya 8 jam dalam sehari, itu kan berarti sepertiga dari 24 jam. Tanpa kita sadari, seandainya kita berumur 60 tahun, itu sebetulnya hakikat hidup yang efektif kita kerjakan hanya 40 tahun kan. Iya. 20 tahunnya dipakai untuk tidur. Tidur. Itu belum mandi, belum makan, belum bermedsos. Ya. Jadi kita bisa bayangkan, orang yang berumur 100 tahun pun, itu efektif beribadahnya. Kalau dipotong waktu tidur, mandi saja 8 jam sehari, itu kan tidak sampai 80 tahun. Betul. Itu belum dipotong usia balita loh. Iya. Itu belum dipotong kesibukan dalam setiap hari loh. Boleh jadi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar 1 kali, itu sudah mendapatkan pahala seumur hidup dia. Oleh karena itu ini disebut dengan malam yang penuh kemuliaan. Kemuliaan. Yang terakhir tadi yang Mbak Eva sampaikan itu malam Al-Qadar itu. Qadar itu juga dalam bahasa Al-Quran artinya sempit. Karena Allah dalam satu ayat tuh berfirman, Allah itu ya besutur rizqa liman yasha. Allah itu akan meluaskan rezeki orang yang Allah kehendaki. Wa yaqdir. Dan juga akan menyempitkan. Ada yang Allah jadikan kaya, ada yang Allah jadikan miskin. Nah, Al-Qadar itu sempit.
Karena hari itu seperti yang dikatakan di dalam surah Al-Alaq itu, Iqra bismi rabbi, di dalam surah Al-Qadar itu dikatakan tanazzalul malaikatu warruh. Semua malaikat bahkan dipimpin oleh malaikat Jibril itu turun memenuhi apa ini? Dunia. Itu adalah malam yang agung. Makanya di dalam surah Al-Qadar itu ada firman Allah yang sebetulnya secara redaksional itu pertanyaan. Tapi pertanyaan itu tidak untuk dijawab. Iya. Tapi pertanyaan itu menunjukkan keagungan. Wama adraka ma lailatul qadar. Itu sama dengan ayat Quran misalnya al-qari'atu wa mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Apa yang bisa kamu bayangkan tentang kekuasaan Allah dan dahsyatnya hari kiamat? Sama. Apa yang bisa kamu bayangkan dengan rahmat yang Allah berikan kepada malam Lailatul Qadar? Nah, untuk mengetahui apakah kita bisa mengetahui Iya, kapan sebetulnya malam Lailatul iya, Qadar? Karena kan 10 hari betul, menjelang hari betul, akhir Ramadan itu betul, ya betul, hanya itu saja yang betul. kemudian kita ketahui, Pak Kiai. Seandainya saya bisa tahu secara pasti, yang saya kasih tahu duluan tuh istri saya, anak saya, dan keluarga saya Iya, gitu. iya, iya, Itu iya. kan kebiasaan manusia. Iya. Yang enak-enak, yang baik-baik itu diambil pada dirinya sendiri. Tapi yang ingin saya katakan begini Mbak Eva. Apa-apa di dalam agama, itu kalau semakin tinggi harganya, semakin luar biasa pahalanya, atau semakin hebat kualitasnya, itu biasanya Allah sembunyikan. Hmm. Allah itu menyembunyikan loh, amal saya yang mana yang diterima oleh Allah. Sehingga saya bisa senantiasa selalu cemas dengan amalan saya. Seandainya Allah kasih tahu, Faiz, sholatmu tadi sudah saya terima loh. Saya berhenti sholat habis ini. Iya. Kenapa? Saya sudah cukup punya amal yang diterima oleh Allah. Ada banyak hal yang Allah sembunyikan dalam hidup ini. Misalnya, mingguan, itu ada hari yang paling bagus. Namanya hari Jumat. Di hari Jumat itu ada 1 jam yang kata Nabi Muhammad, kalau Anda bertemu dengan waktu itu dan Anda berdoa di sana, maka doa Anda akan didengar oleh Allah. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah menjelaskan itu jam berapa. Ulama ada yang mengatakan itu malam Jumat, ada yang mengatakan di pagi hari, ada yang mengatakan ketika duduk di antara 2 khutbah Iya. Jumat, ada yang mengatakan itu adalah 1 jam terakhir di hari Jumat menjelang maghrib. Nah, ketika ada begitu banyak pandangan, itu menunjukkan saya harus bersungguh-sungguh mulai terbenamnya matahari di malam Jumat sampai nanti tenggelamnya matahari di malam Jumat sampai nanti matahari tenggelam lagi di Jumat sore kan. Nah, itu Allah sembunyikan. Orang yang soleh itu juga Allah sembunyikan. Nabi Musa itu merasa sebagai orang yang paling hebat dan wajar. Iya. Ya, nabinya Bani Israel punya Taurat, umatnya banyak. Kata Nabi Musa, rasanya orang yang paling pintar di dunia ini saya. Hmm. Kata Allah, enggak. Ada yang lebih pintar, namanya Nabi Khidir. Itu hidupnya kan tersembunyi. Alamatnya nggak ada loh Mbak Eva. Kata Nabi Musa, ya Allah, kalau gitu saya mau belajar sama orang pintar itu. Kasih tunjuk alamatnya di mana. Kalau biarat sekolah kan jelas alamatnya di mana, kampusnya di mana. Kata Allah, enggak Musa, kalau kamu mau ketemu itu, kamu bawa saja ikan. Ikan pepes, ikan bakar. Nanti kalau ikannya loncat, itu tandanya di situ rumahnya Nabi Khidir. Maka kata Nabi Musa, kalau begitu saya akan terus berjalan. Sekalipun itu akan menghabiskan usia saya. Karena yang istimewa itu Allah sembunyikan. Nah, termasuk Lailatul Qadar. Kita tidak pernah tahu kapan sebetulnya Lailatul Qadar. Tetapi bagian dari rahmat Allah dan kasih sayangnya Rasulullah dikasih tahu nih. Dikasih tahunya tuh dari yang lebar banget sampai yang sempit. Dari yang besar sampai yang bisa kita kecilkan. Yang pertama kita dikasih tahu, Lailatul Qadar itu pasti pada bulan Ramadan. Manusia yang lemah iman kayak saya, itu pasti nanya sama Nabi. Nabi, Ramadan kan 30 hari. Saya nggak bisa. Gimana ya Nabi ya? Tolonglah, jangan kriterianya jangan lebar. Dipersempit saja Rasulullah. Dipersempit sama Nabi. Kalau mau tahu di bulan Ramadannya itu di 10 hari terakhir.
Orang kayak saya, muslim ngeyel ini, nanya lagi, itu 10 hari Rasulullah, saya kan mau belanja ke mall, mau Masih nawar mudik, ya, nawar. Kiai. Nabi itu bil mukminin raufur rahim. Hmm. Nabi itu selalu menginginkan semua umatnya itu masuk surga. Maka dikata Nabi, ya sudah, kalau 10 kebanyakan, carilah di malam-malam ganjil. Jadi mulai malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, 29. Ya, nah ini kata Nabi, ini Lailatul Qadar. Nanti Mhm. nanya lagi, ya. Jangan 21, kata Nabi, itulah yang bisa saya sampaikan. Karena Hmm. untuk meraih sesuatu yang luar biasa, itu indahnya bukan saat kita menerima kan, tapi saat kita mengingat perjuangan yang harus kita kerjakan untuk mencapai itu. Ya. Kalau dulu kita pernah menangis ketika mengejar karir, nangis kita. Sekolah, bersusah payah, merintis itu dari bawah, kita nangis. Tapi nanti begitu kita sampai kepada apa yang kita cita-citakan, kita akan tertawa Hmm. mengingat masa yang dahulu kita menangis. Betul. Tapi kalau dulu tertawa, tidak pernah berusaha dalam hidup, nanti terbalik. Kita akan sampai pada titik di mana kita akan menangisi Hmm. apa-apa yang dahulu membuat kita tertawa. Jadi semangat Lailatul Qadar itu harus seperti orang mengejar karir. Kalau Mbak Eva di televisi mengejar karir 20 tahun dengan begitu banyak pengorbanan. Iya. Kalau saya misalnya untuk mengerti tentang agama, saya duduk puluhan tahun di kaki guru saya. Saya merasakan betul pahitnya belajar, lelahnya. Tapi saya kerjakan itu. Iya. Untuk mendapatkan ijazah pesantren, untuk mendapatkan misalnya kursi yang saya duduki di CNN hari ini. Apa tidak seharusnya perjuangan kita mendapatkan Lailatul Qadar lebih besar dari itu? Jadi yang jadi pikiran itu bukan tanggal berapa, tapi sebesar apa sih keinginan dan kesungguhan saya Mhm. kalau saya ingin mendapatkan itu. Ada satu nasihat orang Arab nih Mbak Eva, itu yang saya gunakan sampai sekarang. Kata guru saya dulu, yang orang Arab tuh ngomong gini, idza kanatin nufusu kibaron. Mhm. Ya, kalau cita-cita orang itu, jiwa itu orang itu, ya bukan, idza kanal murad, kalau apa yang kita cita-citakan itu besar, maka taibat fi muradihal ajsam. Kalau cita-cita kita itu tinggi, besar, maka badan kita juga pasti akan capek untuk meraih cita-cita itu. Itu yang Hmm. saya tidak bisa lupa. Idza kanatin nufusu kibaran taibat fi muradihal ajsamu. Jadi kalau kita punya cita-cita Lailatul Qadar, ya boleh aja kan ngambil cuti panjang di bulan Ramadan. Iya. Kenapa kok cuti? Oh, saya mau dapat Mengejar Lailatul Lailatul Qadar. Qadar. Oh, misalnya saya ngomong itu udah setiap hari, ngajar tuh udah setiap hari, berceramah tuh udah setiap hari. Oh, nanti masuk bulan Ramadan saya berhenti ceramah. Saya mau menyempatkan diri saya, mempersiapkan dan merenungi itu kepada Allah. Nah, itu namanya orang yang mempersiapkan diri untuk Lailatul Qadar. Semoga kita semua saat Amin, ini langsung amin, mempersiapkan diri untuk bisa amin, mendapatkan amin, kemuliaan amin, Lailatul Qadar. amin. Nah, apa yang kemudian harus kita lakukan untuk Lakukan. mendapatkan Ya, kemuliaan iya, Lailatul Qadar iya, itu ya, Kiai? iya. Tapi kita akan bahas setelah Baik, jeda berikut ini. baik. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan Ramadan akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan dalam episode Menggapai Kemuliaan Lailatul Qadar. Sebelum kita lanjutkan pembahasan, kita akan dengarkan bersama pertanyaan yang masuk dari netizen untuk Kiai Faiz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Saya izin bertanya, bagaimana jika di malam-malam ganjil kita masih kerja atau sedang dalam perjalanan mudik, apakah masih punya potensi dapat malam Lailatul Qadar? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, baiklah Pak Kiai. Nah itu tadi pertanyaannya ya. Iya, Idealnya memang kita iya, seharusnya beribadah. Nah kalau lagi ada betul, kesibukan betul, kerja, betul, perjalanan mudik, nah itu betul. bagaimana? Jadi yang ingin saya sampaikan yang pertama, tradisi dan kebiasaan Rasulullah kalau sudah masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Itu dalam hadis Nabi itu aiqadha ahlahu. Jadi mengajak seluruh keluarganya untuk mencari malam Lailatul Qadar. Yang kedua dalam hadis itu wasadda mi'zarahu. Nabi itu mengikatkan kainnya. Itu ada dua tafsiran. Ada mengikatkan itu berarti bersungguh-sungguh kayak kita bilang sing-singkan lengan baju. Itu kan mau kerja Iya. keras. Nah itu ada yang mengartikan Nabi itu betul-betul begitu masuk 10 hari terakhir tidak ada yang difikirkan oleh Rasulullah lagi kecuali beribadah dan menyambut hari-hari yang penuh keistimewaan. Ada yang mengatakan bahwa sadda mi'zarohu itu adalah bahasa yang halus tidak berhubungan suami istri. Ya, sehingga Nabi tidak lagi kemudian tidur dengan istri-istrinya, tetapi berkonsentrasi pada ibadah ini. Ini adalah ajaran yang ideal. Jadi kalau kita ini punya kesibukan setahun, masa iya sih tidak bisa meluangkan waktu 10 hari terakhir. Dari 10 hari terakhir itu kan misalnya 5 hari. Iya. Setahun itu kan 500 sekian hari. Masa sih nggak bisa disiapkan untuk itu? Makanya kemarin saya dalam episode sebelumnya yang bicara tentang Lebaran juga mungkin saya bilang kalau bisa ya mudiknya cari tiket yang tidak malam ganjil, Iya. ya kan? Iya. Nah, oke, ketika kita mendapatkan realita saya punya kewajiban bekerja atau saya cuma bisa mudik di tanggal ganjil. Kalau ini yang terjadi setelah melakukan usaha yang semaksimal mungkin untuk bisa seperti kondisi yang ideal tadi tidak bisa, maka saya ingin katakan begini. Kata guru-guru saya, apa yang ada dalam kuasa Allah itu tidak dibagi dengan logika manusia. Apa yang ada dalam kekuasaan Allah itu tidak dibagi dengan logika manusia. Kalau apa yang ada di tangan manusia, itu pasti dibagi dengan logika manusia. Iya. Kalau saya ingin gajinya besar, maka kerjanya harus optimal. Betul. Kalau saya ingin dicintai oleh atasan, maka saya harus selalu mendekat kepada atasan. Tapi agama memberikan rumusan yang lain. Ada perempuan berlumuran dosa zina sebagai pelacur, itu ngasih minum binatang namanya anjing, berujung ke surga. Kenapa? Karena apa yang ada dalam kuasa Allah itu tidak dibagi dengan logika manusia. Apa yang ada dalam kuasa Allah itu Lailatul Qadar. Allah akan berikan kepada hambanya yang dikehendaki. Oleh karena itu, ketika kita masih memiliki pekerjaan dan kesibukan, usahakanlah membaginya secara proporsional. Misalnya, satu malam karena ini ada mudik berkaitan dengan televisi, itu kan biasanya ada liputan tentang mudik. Misalnya Mbak Eva betul-betul mendapat tugas untuk meliput itu, ya kan? Maka boleh saja tetap membacakan berita itu dengan niatan ini ibadah, memberikan informasi kepada orang-orang yang mudik sehingga tahu mana jalan yang harus dilalui dan mana yang harus dihindari. Tetapi biasanya ketika bawa berita kan dipotong iklan. Iya. Ketika ada iklan, kan ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada istri beliau tercinta. Ummul Mukminin Aisyah itu bertanya kepada suaminya, Rasulullah, Nabi, kalau saya ditakdirkan oleh Allah bertemu dengan malam yang indah itu, apa doa yang harus saya panjatkan? Nabi ajarkan, katakan wahai istriku di malam itu, Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, engkau itu maha pemberi maaf. Fa'fu anna, maka ampuni dosa saya. Allahumma innaka afuwun. Allahumma innaka Afuwun, ada yang menambah karim. Tuhibbul afwa, yang engkau itu mencintai sifat memberi maaf, maka fa'fu anna. Nah, itu intinya. Mau dikembangkan itu boleh. Misal Allahumma innaka afuwun karim. Engkau itu maha memberi maaf dan juga maha mulia. Karena orang sering membayangkan kalau ngasih maaf itu mungkin posisinya sedang lemah. Akhirnya terpaksa dia memaafkan. Nggak enak, oh enggak. Allah itu nggak ada lemah, rendah, nggak ada. Justru Allah dalam keagungannya itu mampu memberikan maaf
kepada hamba-hambanya yang boleh jadi Allah bisa mengazab mereka sesuka Allah. Maka dikatakan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kalau nanti ditambahkan misalnya dengan tasbih, subhanallah, walhamdulillah, di sela-sela itu mudik misalnya. Apalagi boleh jadi kendaraan hari ini kan berbeda dengan kendaraan zaman kakek moyang kita. Nah yang naik bis mungkin ada AC-nya. Yang naik kereta api juga sudah tidak berdesak-desakan hari ini. Ya, apalagi yang naik kapal terbang. Di sela-sela itu maka kemudian tambahkan doa itu. Bahkan kalau dia sedang mudik, itu bisa menggabungkan banyak kebaikan. Orang yang safar, melakukan perjalanan karena taat kepada Allah. Orang mudik itu kan taat kepada Allah. Niatnya silaturahmi. Niatnya, oh sudah lama nih ibu saya kangen sama anak saya. Bahagianya nenek itu kalau cucunya dibawa. Maka saya ingin menggembirakan hati orang tua saya. Itu kan dalam ketaatan kepada Allah. Itu doanya didengar. Dia dalam pekerjaan yang diridhoi Allah, bertemu dengan waktu yang diridhoi Allah. Itu bisa jadi adalah kebaikan yang bertambah asal dia bisa membenargunakan apa yang menjadi takdirnya. Ya. Apalagi itu semua adalah ketentuan Allah. Ketentuan Allah. Kita hanya bisa, manusia itu Bisa hanya jadi. bisa berusaha begitu Berusaha, ya, Kiai, ya, iya. untuk mendapatkan Atau malam misalnya Lailatul Qadar ada ini. orang yang ingin membagi-bagi sedekah. Lailatul Qadar itu kan tidak serta-merta harus dalam bentuk ibadah tertentu. Bisa jadi saya ingin membagikan sembako, ingin membagikan apa yang saya kumpulkan dalam 1 tahun untuk menggapai ridho Allah. Apa wasilahnya? Anak yatim. Apa wasilahnya? Orang miskin. Saya akan bagikan itu ya Allah di malam Lailatul Qadar. Begitu selesai taraweh, misalnya jam 10, dia keliling tuh pakai mobil box itu. Ke rumah-rumah itu, ya, cari anak yatim, ya, cari janda yang tua ya. Kalau yang muda nanti jadi masalah sama istri saya. Tapi misalnya cari yang muda juga boleh, tapi secara benar dan serius gitu kan. Nah, itu juga bagian dari kebaikan. Dia boleh jadi berkata, ya Allah, saya nggak baca Quran nih, saya nggak zikir, tapi saya disibukkan mengingatmu untuk membagi apa yang engkau berikan kepada saya 1 tahun ini kepada orang-orang yang berhak di malam yang istimewa. Baik. Kiai bilang tadi malam Lailatul Qadar itu disembunyikan. Iya. Apakah kemudian kita sebagai manusia itu masih bisa mendeteksi misalnya dengan mata telanjang? Hadisnya juga ada. Ada hadisnya. Hadis yang menceritakan kejadian sebelumnya kan ada. Misalnya ya malam ganjil itu kan sudah diberitahu. Ini kan sebelum terjadi. Di tengah-tengah kejadian itu juga Rasulullah menceritakan bahwa malam itu adalah malam yang tenang. Angin itu tidak keras. Kita yang biasa sedang di musim panas tidak terlalu panas. Yang di musim dingin tidak terlalu dingin. Tapi sebetulnya kan relatif. Sering sekali loh, dulu saya masih kecil itu cerita gitu loh. Kita kadang-kadang sesama sepupu, kan ketemunya waktu lebaran di rumah nenek. Saya dengan sepupu saya tuh cerita, kayaknya Lailatul Qadar kemarin loh, waktu di tanggal 25 itu, saya masih ingat ya, dulu di Jakarta itu di Bilangan Senopati itu ada Masjid At-Taqwa. Saya kalau kecil dulu di situ, saya waktu itu di Masjid At-Taqwa sepi gini. Tapi sepupu saya yang orang Malang misalnya enggak, waktu malam 25 di Malang hujan gini gitu. Nah, artinya apa? Prediksi tetap boleh saja sebagai penyemangat kita. Begitu kita, kok anginnya hari ini rasanya dunia lebih tenang gini, cepat bangun, cepat beribadah. Setelahnya juga Nabi kasih tahu kan, cahaya matahari di pagi hari itu bersih, dia terang tapi tidak menyilaukan. Nah, itu juga bagian dari tanda. Tetapi seperti yang disampaikan oleh guru-guru saya dulu sepanjang masa, jangan terkonsentrasi kepada bentuk lahiriahnya, tapi konsentrasi pada batin kita kepada Allah. Bahwa kita akan katakan, ya Allah, ketika itu terjadi pada malam 21, terjadi pada malam 23, maka bagian dari akhlak saya kepada Allah, saya di malam 21, 23, dan semua malam ganjil akan melakukan itu. Bahkan ada yang lebih penting lagi. Ya, ada yang lebih penting lagi. Mempersiapkan itu sejak jauh-jauh hari. Ya, orang itu kan kalau punya cita-cita, punya keinginan, itu kan
apapun rintangannya, dia akan dia lampaui itu. Iya. Nah, kita juga gitu, begitu masuk Ramadan itu ada yang namanya planning. Oh, Hmm. seminggu pertama apa, seminggu kedua apa. Nah, Iya, di kita ini ada sedikit yang agak salah kaprah ya. iya. Sholatnya tuh kenceng di depan. Ya. Justru Tapi nanti begitu. belakang-belakang udah Iya. lupa Itu kita taraweh dapatkan tadinya. fenomena kan. Iya, betul. Taraweh malam pertama itu masjid penuh gitu. Tapi kalau sudah Belakang-belakang nanti mulai sepi. semakin lama itu semakin berkurang. Iya, Nah, itu juga harus kita hindari. iya. Apakah itu juga menjadi salah satu penyebabnya mengapa kemudian malam Lailatul Qadar itu hadir di Iya, akhir-akhir Ramadan, di akhir Kiai? Tapi kita Ramadan. akan bahas sesaat Betul, lagi. betul. Tetap bersama kami, jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan Ramadan akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan dalam episode Menggapai Kemuliaan Lailatul Qadar. Kita lanjutkan kembali pembahasan. Tadi disebutkan bahwa Lailatul Qadar itu, malam Lailatul Qadar itu jatuh di Malam ganjil. malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Iya. Tadi kayak cerita di awal-awal Ramadan biasanya masjid penuh dengan orang yang sholat tarawih, Betul, kemudian di betul, belakang betul, semakin berkurang, betul, semakin berkurang. betul, Nah, apakah betul. itu juga yang menjadi Iya. penyebab malam Lailatul Qadar itu turun di akhir-akhir Turun bulan di Ramadan? akhir itu tujuannya memang untuk melatih kita Hmm. bahwa apa-apa yang mudah dalam agama itu tidak boleh dimudah-mudahkan. Kita ini tahu kan kalau malam Lailatul Qadar itu jatuh di malam ganjil. Maka kita berhitung kan, oke lah saya boleh jadi nggak terawih bahkan 20 hari itu. Begitu 10 hari terakhir baru saya masuk ke masjid. Ya. Itu tidak mudah loh Mbak Eva. Tidak mudah ketika kita tanpa persiapan rohani apapun kemudian mendapatkan malam itu. Dulu guru saya itu sering ngasih gambaran tuh sesederhana banget. Kata guru saya, kamu kan baca tuh dalam hadis, orang yang baca qul huwallahu ahad 3 kali faka'annama khatamal Quran. Ya, dulu waktu saya ada di Arab Saudi itu, bahkan dikasih tahu kan, orang yang berwudu di rumahnya, kemudian datang ke Masjid Kuba, itu dapat pahala kayak pahala umroh. Iya. 4 tahun saya tinggal di Madinah, itu tidak setiap hari kemudian saya melakukan itu. Padahal seharusnya saya bisa kan Iya. mendapatkan umroh setiap hari loh. Gitu loh. Tapi ternyata tidak mudah. Kita bisa lihat loh, orang yang Ka'bah itu di depan matanya, kadang-kadang belum haji. Saya banyak sekali punya sahabat, orang-orang yang memiliki warga negara Arab Saudi. Itu saya dulu di tahun 92, 93 sampai 96. Itu hampir setiap tahun saya mengerjakan haji dengan cara yang sulit loh. Karena saya walaupun sudah memiliki kartu izin tinggal penduduk tetap di sana, tapi jatah hajinya sama dengan kita, Iya. hanya sekali Iya. dalam rentang sekian tahun. Jadi dulu untuk berangkat haji itu perjuangannya luar Luar biasa. biasa. Menembus checkpoint, lewat padang pasir, semuanya kita kerahkan supaya bisa haji. Bahkan pernah jalan kaki loh, dari Arafah sampai ke Mekah. Itu saya lakukan. Tapi begitu saya tanya sama teman saya yang orang Saudi, kamu sudah berapa kali haji? Dia bilang saya Iya. belum pergi haji. Padahal usianya waktu itu sudah 21 tahun. Nah, oleh karena itu ini menjadi pelajaran buat Iya. kita kan. Bahwa tidak semua orang yang ada Ka'bah di depan matanya, ada dalam jangkauannya. Saya bahkan dulu punya teman itu nakal loh, orang Iya. Saudi itu. Dia jualan emas, ayahnya itu pedagang emas besar. Dulu kalau azan, kan toko harus ditutup. Itu yang ditutup tokonya. Dia tidak keluar untuk sholat di Masjidil Haram. Dia sholat ya di dalam toko itu. Atau bahkan tidak sholat dulu gitu. Iya, Nanti iya. selesai sholat, tokonya dibuka lagi. Dia ada di dalam. Sementara kita orang Indonesia, itu mengorbankan segala tabungan kita untuk bisa Supaya sholat bisa di sholat di Masjidil Haram. Masjidil Haram. Nah, itu gambaran Iya. sebetulnya. Jadi Iya. pada akhirnya yang menentukan saya beribadah atau tidak,
itu adalah kesungguhan hati. Iya. Jadi di sini jangan kemudian memudah-mudahkan. Oh, saya udah tahu kok 21 aja, 23 aja. Kemudian dia bikin agenda. Iya. Ini Lailatul Qadar. Oh, nggak bisa. Iya. Nggak semudah itu. Kalau kita mau mendapatkan kemuliaan itu, maka seperti sunnatullah, dimulai dari tangga yang bawah, naik sedikit demi sedikit. Di minggu pertama di Ramadan sudah melakukan persiapan fondasi ibadah. Iya. Di minggu kedua kita perkuat, di minggu ketiga semakin kuat, dan 4 di minggu terakhir di bulan Ramadan itulah puncak dari apa yang kita bangun dalam 20 hari sebelumnya. Baik, semoga kita sama-sama Amin. bisa mempersiapkan Amin. diri dan juga mencapai atau mendapatkan Amin, kemuliaan malam Lailatul Qadar. Kiai, tidak Ya. terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan Ramadan. Semoga tentunya pemirsa apa yang kita bahas hari ini dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Sampai jumpa lagi di Gapai Kemuliaan Ramadan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.